Kitab Wahyu tidak seperti kitab lainnya. Seorang pengkhotbah yang bijak dahulu pernah mengatakan bahwa ada dua buku yang paling dibenci setan. Pertama, kitab Kejadian, karena mengungkapkan kepada kita sifat sebenarnya dari iblis. Dan buku kedua adalah kitab Wahyu, karena mengungkapkan kepada kita kemana perginya iblis, dan itu adalah lautan api. Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita ke arah mana dunia ini berputar. Saat Anda membaca kitab Wahyu, Anda dapat melihat bahwa hal-hal yang ditulis dalam kitab ini 2000 tahun yang lalu perlahan tapi pasti bersatu dan jatuh pada tempatnya. Kitab Wahyu pasal atau bab 9 menunjukkan kepada kita suatu pemandangan yang luar biasa mengenai dunia roh. Dalam pasal ini, kita melihat dunia roh menyebar ke dunia kita. Pasal ke-9 ini mungkin adalah salah satu pasal yang paling kontroversial dalam Alkitab. Almarhum Wilbur M. Smith yang pernah menjadikan kitab Wahyu sebagai kajian khusus. Kemungkinan besar terlepas dari identifikasi pasti Babel dalam Wahyu 17 dan 18. Makna kedua penghakiman dalam pasal ini mewakili masalah besar yang paling sulit dalam Wahyu. Pasal ini mengungkapkan kepada kita, para pembaca, dua pasukan menakutkan yang menyebabkan malapetaka, yaitu tentara dari jurang maut dan tentara dari timur. Tetapi hari ini kita akan berfokus pada tentara dari jurang maut. Banyak kontroversi di kalangan para ahli Alkitab seputar Wahyu 9 ayat 1-12. Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa ini adalah gambaran persisnya belalang yang keluar dari jurang maut. Yang lain berpendapat bahwa apa yang keluar dari lubang itu adalah jiwa-jiwa yang membusuk dari mereka yang belum diselamatkan. Para ahli lainnya lagi berpendapat bahwa ini adalah gambaran helikopter tempur yang dilihat Yohanes dari Patmos. Dan karena pada zamannya satu-satunya hal yang dapat ia kaitkan dengan hal itu adalah belalang. Yang lain percaya bahwa itu adalah pasukan setan yang akan keluar dari jurang maut, yang hanya bisa digambarkan sebagai belalang. Dalam Wahyu 9 ayat 1-12, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarkanlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Dalam kitab Wahyu, Apollyon diperkenalkan pada pasal 9 ayat 11. Namanya berasal dari kata Yunani Apollyon yang berarti pembinasa. Ini berfungsi sebagai gambaran yang kuat tentang sifatnya, menyoroti perannya sebagai alat kehancuran dan kekacauan. Anda tidak menerima nama pembinasa secara kebetulan. Dia adalah makhluk nyata yang akan membawa kehancuran.
bisakah Anda membayangkan kehancuran yang akan dibawanya? Sementara beberapa orang menyamakan Apollyon dengan Satan. Pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa mereka adalah entitas yang berbeda. Satan kemudian dirujuk dalam Wahyu khususnya di pasal 20 ketika dia terikat selama 1000 tahun. Satan bukanlah Apollyon dan Apollyon bukanlah Satan. Dalam Efesus 6 ayat 12 menyebutkan berbagai kekuatan dalam kitab suci seperti para penguasa, otoritas, dan penghulu-penghulu dunia. Apollyon dapat dipahami sebagai salah satu entitas ini. Referensi-referensi ini menjelaskan keberadaan hierarki spiritual kejahatan dengan Satan sebagai pemimpinnya, dan Apollyon sebagai salah satu bawahannya. Perbedaan antara entitas-entitas ini menyoroti sifat peperangan rohani yang beraneka segi, mengingatkan kita akan berbagai tingkat dan manifestasi kegelapan. Ada tingkatan dalam kerajaan Satan. Yohanes dari Patmos, orang yang diperlihatkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman di pulau bernama Patmos, melihat sesuatu yang spektakuler. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang keluar dari jurang maut mempunyai pemimpin. Seorang raja yang memerintah mereka yang namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, tetapi dalam bahasa Yunani memiliki nama Apollyon. Kisah ini tidak dimulai di sini. Anda pasti pernah mendengar nama yang disebut Apollyon ini. Sudah ada film dan video pendek yang dibuat dan diberi judul Apollyon. Kita pasti juga pernah mendengar tentang Apollyon sang pembasmi sebelumnya. Kita mungkin mengetahui nama ini, tetapi banyak dari kita yang belum mengetahui siapa atau apa yang menyandang nama ini. Kita tidak mengetahui kekuatan entitas yang menyandang nama ini, dan kita tidak memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan entitas tersebut. Banyak orang percaya bahwa makhluk yang dibicarakan Yohanes ini adalah Satan sendiri. Mereka percaya itu adalah nama lain untuk Satan, karena gelar yang diberikan kepada malaikat penghancur ini. Tetapi Apollyon tidak bisa menjadi Satan, dan saya akan menjelaskan mengapa. Mulai dari apa yang menyebabkan bagian Alkitab ini. Yohanes melihat sangkakala dibunyikan oleh para malaikat, dan bencana-bencana yang terjadi saat sangkakala dibunyikan. Setiap sangkakala menghadirkan bencana yang lebih buruk daripada bencana yang mendahuluinya. Sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh disebut dengan 3 celaka. Sangkakala kelima dibunyikan oleh malaikat kelima, dan terjadilah sesuatu. Dalam Wahyu 9 ayat 1. Dan malaikat kelima membunyikan sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci jurang maut. Yohanes berkata sebuah bintang jatuh dari langit. Bintang yang sama ini diberi kunci menuju jurang maut. Jurang maut adalah tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai tempat penahanan para malaikat jahat atau iblis dunia. Jika kita mengingat hal lain yang Yohanes katakan tentang jurang maut ini adalah tempat di mana Satan sendiri akan dikurung selama 1000 tahun. Kita melihat hal ini dalam Wahyu 20 ayat 3. Di sini, lubang ini ada di Wahyu 9. Lubang itu terkunci tetapi seseorang diberi kunci untuk membuka lubang jurang maut. Yohanes berkata bahwa sebuah bintang jatuh dari langit dan bintang itu diberi kunci menuju jurang maut. Kita diberitahu bahwa bintang ini adalah suatu makhluk dan penggunaan kata kepadanya digunakan untuk menunjukkan bahwa ia adalah suatu makhluk. Identitas pasti dari makhluk yang diberi kunci ini tidak diketahui. Ada yang berpendapat yang diberi kunci adalah Satan sendiri. Ada pula yang berpendapat bahwa yang diberi kunci adalah malaikat. Identitas sebenarnya dari bintang ini tidak disebutkan secara eksplisit. Setelah bintang itu diberi kunci, apa yang dia lakukan? Alkitab mengatakan bahwa dia membuka jurang maut. Setelah dia membukanya, beberapa belalang yang tampak seperti kalajengking keluar dari lubang itu. Pemimpin dari hal-hal ini dijelaskan dalam Wahyu 9 ayat 11 yang namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan kemudian Apollyon dalam bahasa Yunani, sang pembasmi. Hal pertama yang dapat kita ketahui tentang makhluk Apollyon ini adalah dia dikurung di jurang maut menunggu untuk dibebaskan. Semua ini berasal dari tempat yang disebut jurang maut. Hal ini seharusnya membuat kita mengetahui salah satu hal yang ada di tempat yang disebut jurang maut ini adalah tempat untuk menampung Satan, malaikat jahat, dan segala jenis roh yang dikendalikan oleh malaikat-malaikat ini.
Pasti ada lebih banyak malaikat seperti Apollyon di lubang ini. Tapi yang kita khawatirkan adalah Apollyon yang diberi kekuatan untuk menghancurkan bumi. Fakta bahwa Alkitab menggunakan kata logos tidak berarti bahwa mereka adalah belalang biasa. Jika kita melihat deskripsi belalang ini, mereka tidak terlihat seperti belalang. Deskripsi yang diberikan Yohanes tentang belalang-belalang ini tidak berarti bahwa mereka terlihat seperti belalang yang sebenarnya. Namun para ahli Alkitab percaya bahwa ia menyebut mereka belalang karena misi dan jumlah mereka. Apa yang dilakukan belalang? Jawaban sederhananya adalah mereka merusak tanaman. Kecuali belalang ini tidak akan merusak tanaman. Dan biasanya jika Anda melihat belalang, Anda tidak dapat menghitungnya. Mereka datang dalam jumlah ribuan, ratusan ribu. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Satan jatuh bersama sepertiga malaikat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa iblis memang memiliki makhluk yang bekerja di bawahnya. Kerajaan setan memang memiliki hierarki, yaitu beberapa roh yang jahat dan lebih jahat dari yang lain. Sama seperti kita memiliki malaikat agung di surga, yang memimpin malaikat lain dalam beberapa tugas khusus seperti berperang dan menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Kita bisa melihat malaikat Mikael di kitab Daniel, membantu malaikat yang ditahan oleh pangeran Persia. Kita juga bisa mendapatkan catatan perangnya dengan malaikat jatuh dan Satan di surga. Wahyu 12 ayat 7-8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Malaikat Mikael memimpin pertempuran dan di sisi lain Satan memimpin sekelompok roh jahat yang digambarkan sebagai belalang. Tidak peduli seberapa kuat malaikat ini, tidak peduli seberapa banyak benda yang bisa mereka hancurkan. Dia tidak maha kuasa, hanya Tuhan yang maha kuasa.